Ini taruh mana mas? Mas taruh mana mas? Kita udah bagus. Hanya batas semangatnya aja. Gak usah takut ada nanti kalah atau ada kalian membayar satu sedikit kesalahan. Gak usah. Lihat tindan. Ya bawa naik. Tindan. Ya. Ambil dan. Kuasain dulu. Ya. Daripada cuma tidur mendingan ngeliatin postur ke podcast sambil ngelantur postur podcast sambil ngelantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sastro Bejat di acara Postur Podcast Ngelantur. Buat yang belum subscribe dulu. Jangan lupa share juga ya. Like-nya kasih. Bunyikan tanda lonceng. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Tapi bisa dibilang bintang tamu juga ya. Kita langsung saja tanpa basa-basi. Ada Mas. Siapa mas namanya mas? Mas Danu. Mas Martinus Danu. Oh Mas Danu. Oke. Ya Mas Danu. Mas Danu kali ini kita ada di acara Postur ya, podcast ngelantur kayak gitu ya. Dan kita mau ngobrolin tentang ini apa sih kok kita bawa-bawa bola. Wes. Pastinya hari ini, malam ini kita bakal ngobrolin tentang bola tentunya. Dan Mas Danu ini adalah salah satu orang yang ada di bagian pemeliharaan perbolaan. Pemeliharaan perbolaan. Enggak, Mas Danu ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga karena Mas Danu ini menjadi seorang promotor atau apa sih mas istilahnya? Lebih tepatnya penggerak sepak bola di desa. Wih, keren. Karena sepak bola ini agak-agak, tapi itu nanti dibahas nanti yang itu. Oke, sepak bolanya tentang sepak bola yang mana nih mas? Lebih ke menggerakkan anak-anak di desa supaya lebih aktif lagi daripada cuma main game atau cuma tiduran di rumah. Paling enggak kan bergerak atau mencari prestasi yang lebih baik lagi sih. Oke. Dan kemarin sempat ada yang ngomong ya, karena ada yang ngobrol sama saya ini tentang skin day. Wah, skin day itu jadi skin day itu adalah salah satu klub sepak bola yang sudah lama sekali, bahkan seusia bapak saya tuh udah kenal skin day. Nah, kita mau nanya nih, bener nggak itu skin day? Bener Mas. Oke, skin day ya. Skin day sendiri berdiri tahun berapa sih mas? Itu kalau untuk tepatnya saya kurang tahu, cuman itu dari dulu kan dari 1983 itu namanya. 83 ya? Ya. Wow, saya belum apa? Belum ada gambaran. Dicetak waktu itu. Saya kan lahir 2005 dan tolong yang di belakang, tolong. Ya. Jangan mengira. Oke, jadi itu tahun 1983 ya. Iya. Dan itu sempat rame juga. Ya kan dulu waktu itu sempat rame juga, maksudnya sering bertanding ke sana kemari gitu ya. Dan sempat vakum nggak sih itu? Vakumnya lama mas, sebenarnya kan dulu pertama itu Star 83. 83. Ya karena Start itu ya. Ya Star 83 namanya itu, habis itu setelah itu diganti dengan nama Skinde. Tapi dulunya namanya Skinde bukan itu? Bukan, cuma Star 83, cuman habis itu setelah di Star 83 itu baru namanya ganti menjadi Skinde. Jadi antara dua desa, Sri Kayangan in Demang Rejo. Jadi Sri Kayangan dan Demang Rejo, Skinde itu singkatannya seperti itu sebenarnya. Oke. Sri Kayangan in Demang Rejo. Bagi yang belum tahu Skinde ternyata itu artinya. Mungkin teman-teman pada apa ya, sekedar gerambiang aja ya, mungkin apa sih Skinde kan kayak gitu. Iya. Oke. Ini dibangun lagi, dikuatkan lagi mulai tahun berapa ini, digalakkan lagi kayak gini? Kalau dulu itu sebenarnya di waktu saya SMP itu udah jalan. Jalan. Ada pengurus yang ibaratnya udah ambil dari situ kan, cuma kan yang ngurus ibaratnya di situ yang belum paham bola. Cuman kan karena semangatnya di desa Demang Rejo, mungkin banyak yang semangat ngopeni katakanlah seperti itu, jadi dibentuk di 2013 mulai aktif lagi, habis itu vakum kembali, habis itu baru di 2020 itu kita udah mulai lebih
gencar lagi. Berarti vakumnya lumayan lama ya Mas lumayan ya? lama. Itu bukan lagi vakum, itu mati suri Mati itu namanya. suri. Udah mati suri. Oh iya, kok Mas Danu ini mau gitu untuk apa? Ngopeni, untuk apa ya istilahnya ya, kayak kembali menghidupkan, itu ada motivasi apa dari situ? Sebenarnya mulai dari saya sendiri kan seneng di main bola. Jadi mungkin kita emang nggak bisa menjadi pemain timnas atau pemain profesional, tapi di tahap-tahap level-level yang kecil kita itu tetap mau membangun sepak bola yang lebih bagus lagi. Terus ibaratnya kita bisa bermain lebih fair play, anak-anak main dengan teori yang benar. Terus kita arahkan lagi nanti. Di situ kita juga bisa merubah karakter-karakter atau attitude anak-anak yang di desa seperti itu. Kadang kan ada yang di situ tuh uraan, jadi di situ itu bisa kita sisipkan attitude yang baik, respect sama orang. Ya itu Mas. Oke. Bukankah nggak mudah ya kan? Awal mulanya itu otomatis kan ada cerita nih awal mulanya. Pas waktu mau masuk ke Skinde sendiri gitu, apa dari dulu juga memang pemain Skinde Masnya sendiri nih? Saya di 2013 itu main Skinde. Main Skinde. Habis itu pindah ke tim lain. Ke tim Nah, lain habis juga. itu kan kita udah ibaratnya udah kalau di Kulon Progo udah temennya udah banyak. Habis itu kita akan balik lagi ke desa buat menghidupkan tim desa kita gitu. Susahnya kalau di desa itu ya sama Mas, dari mungkin tim-tim yang lain pendanaan. Ya. Pendanaan pasti nggak ada. Pendanaan. Tolong dicatat yang di belakang ya, Pak Eko ya, dicatat pendanaan. Nanti biar saya urus. Oke. Dan gini Mas, kalau kita ngomong soal ini ya, soal pendanaan ya kan, ada sentuhan-sentuhan dari ini enggak, dari pemerintah kabupaten lah misal? Kalau untuk sentuhan itu dari dana itu dari desa sebenarnya udah keluar. Cuman kan untuk mungkin operasional buat untuk dana desa itu nggak sepenuhnya bisa mencukupi untuk tim. Jadi kita harus ada swadaya. Mungkin ya teman-teman yang lain, saya sendiri dan lain harus ibaratnya menyengkuyung tim itu. Wani peri berarti Mas? Wani Nggak peri. main Mas? Nggak main, yakin. Terus dari pemerintahan kabupaten sendiri nggak ada perhatian atau gimana? Kalau itu kembali lagi, kalau itu kan mungkin tim desa, jadi emang dari kabupaten nggak terlalu. Oke. Soal prestasi Mas, gimana Skinde sendiri? Untuk Skinde sendiri nih menurut saya mungkin untuk prestasi kita masih jangka panjang. Jadi target jangka panjang. Pertama kita emang benerin dasar-dasarnya dulu dari anak-anak. Ketika nanti kita udah bener di dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya udah bener, prestasi mungkin akan datang dengan sendirinya. Jadi untuk tahun kemarin kita dari divisi 2, kita udah naik divisi 1. Habis ini terus yang SSB juga kita udah paling enggak kita udah ketika ada turnamen kecil-kecil di Kulon Progo kita juga udah dapat juga ya, udah dapat peringkat 321 kita juga dapat. Cuma kan kembali lagi itu namanya pembinaan. Di usia belia kita cuma ngajarin anak itu yang dasar-dasar. Untuk prestasi mungkin bisa kita ambil di 16 tahun ke atas. Apakah ini termasuk seperti halnya pencetakan bibit? Ya, pembinaan. Jadi Pembinaan, emang usia dini itu mungkin kita mengedepankan membenahi dasar-dasarnya anak-anak. Jadi emang prestasi itu sebenarnya di belakang. Cuman kan ada kadang yang salah set. Orang tua minta, wah Mas suruh nendang yang penting kenceng. Nendangnya suruh digajul, katakanlah seperti itu. Padahal kan itu teorinya Padahal itu salah. bahaya juga, seandainya Bahaya. dia marah nanti gajul bapaknya gitu ya. Oke. Dan mungkin ya, kan ada banyak sekali background pemain ya kan. Ada yang dari keluarga tani, Ya. ada yang dari keluarga pengusaha, pegawai negeri, dan segala macam ya kan. Nah, untuk mengumpulkan mereka dengan background mereka yang berbeda-beda, itu nanti ada kendala nggak sih, misal di dana dan segala macam? Pasti ada Mas. Jadi Pasti ada ya? saya pun mengalami ketika dulu saya juga masih kecil. Mungkin teman-teman saya banyak yang bapaknya PNS, bapaknya polisi, sedangkan bapak saya tani. Saya pernah nangis, katakanlah nggak punya sepatu kan. Dari situ mungkin kita bisa antisipasi di pengurus, kan ada grup pengurus Skinde. Jadi kadang siapa yang ibaratnya nggak ada sepatu kita pinjamkan. Kadang kan ada yang kiper belum punya sarung tangan, kita pinjemin dulu. Jadi mungkin ada subsidi silang semuanya. Ini
sampai saat ini ya kan, otomatis sudah berapa bulan jenengan mencetak bibit kayak gitu? Kita jalan setahun lebih. Jalan 1 tahun Ya. lebih. Ada berapa dari anggotanya total berapa sih? Sebenarnya yang masuk anggota itu 115. Sama mboknya enggak itu? Enggak. Bajigur tenan 115 ya. Iya, 115. Itu aktif gitu. Atau cuma enggak hitungan semuanya. kalkulasi angka? Ya, itu yang kita data yang masuk keluar masuk kan banyak seperti itu, Mas. Jadi emang dari anak kan kadang minatnya cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi yang aktif itu sebelum aktif sekolah kemarin masih 70-an. Nah, sekarang ketika udah masuk sekolah itu 40-50 siswa. Oke. Dari sekian tadi 45 siswa, apakah dari mereka menurut jenengan udah ada pandangan, wah ini bibit nih, ini kayaknya prospek nih, itu sudah ada? Udah banyak, Mas. Udah kelihatan ya? Udah. Yes, keren banget. Dan rata-rata rentang usianya? Kita itu ada yang usia 10, U12, 10 tahun. 10 tahun ada. Oke, and then kalau kita ngomong soal ini, tadi kan rentang usia sekitar 10, ada yang 15 tahun, Ya, ada ada. sampai ke umur 17. 17 maksimal. Maksimal di 17-nya, Mas. Untuk Maksimal 17. lebih dari itu kita nanti masuknya ke senior. Nah, dari anak didik tadi, misal nih ada hasil yang mungkin dinilai kurang memuaskan, pernah nggak sih langsung dikomplain, tekani wong tuane sak RT RW, bapakne moro tuwa sak kiwa tengene, itu pernah belum sih? Untuk komplain dari orang tua kita pernah. Pernah, Nah, ya. cuman kan kita ambil sisi positifnya. Nggak ada orang tua itu yang nggak mau anaknya Oh, berkembang. pasti, pasti. Jadi emang mungkin kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin buat kita evaluasi dan sedikit-sedikit kita yang tahu edukasi ke orang tuanya bahwa di umur 10 sampai 12 kan itu waktunya anak-anak untuk fase bermain. Jadi mungkin tekanan untuk menang, prestasi dan sebagainya sebenarnya harus dikurangi. Oke. Pernah belum mendapatkan apresiasi dari orang tua tanpa sebut nama ya? Pernah belum? Oh makasih ya Mas, kayak gitu ucapan sama itu. Sering jadi di Sekinde orang tuanya support kita terus. Ibaratnya ketika kita menghidupkan di desa, kita kan tahu swadaya desa itu seperti Betul, apa. betul sekali. Jadi di situ kita itu kebanyakan malah saling mengisi. Oke. Ya antar pelatih, antar orang tua wali, gimana caranya menyemangati anaknya. Karena dari orang tua wali Sekinde itu tersebut mereka seneng kalau anaknya itu main bola. Mas, anakku mending main bal daripada main dolanan HP nang rumah. Jadi Oke. dari situ timbullah support dan ketika kita bermain mereka pun ada pas kita dapat katakanlah peringkat 3 atau 2 atau 1, mereka lebih support lagi biar lebih semangat lagi. Di sekolahnya juga dipanggil sama kepala sekolahnya sebagai siswa yang berprestasi. Jadi di situ kita juga ikut senang walaupun kita emang katakanlah di level sepak bola terendah, tapi kita bisa memberikan katakanlah yang terbaik untuk peserta didik. Oke. Nah, sekarang ngomongin soal peserta sepak bola. Kita barusan saja ya beberapa hari yang lalu ada sebuah permasalahan. Dengan melihat seperti itu gimana reaksi respon dari jenengan sendiri? Kalau saya sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Di situ kan menurut saya sendiri kita harus emang katakanlah evaluasi semuanya. Mulai dari supporter. Tapi tetap semangat nih ya? Ya, tetap semangat. Ya, tidak menyurutkan harapan. Rasa pesimis bahwasanya nanti seandainya kena ini, kena itu regulasi segala macam nggak ini ya. Pokoknya optimis di lain hanya sekedar, bukan hanya sih di lain untuk sebuah olahraga juga untuk sebuah harapan agar apa ya istilahnya olahraga ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan berharga gitu ya. Ini lapangannya di mana sih, sering main di mana sih? Kalau lapangan dari SSB Sekinde itu kita di sebelah selatannya Tugu Pensil. Selatan Tugu Pensil. Ya, lapangan Demarjo. Oh, yang sering jadi kolam renang itu? Iya, kalau pas banjir itu jadi kolam renang. Dan itu maaf ya, ini sekedaran aja. Kayaknya dulu pernah kayak jadi apa ya? Jadi sebuah tempat yang benar-benar orang harus hati-hati karena kebanyakan ada bola keluar ya kan, Ya, terus benar. masuk sampai ke jalan raya ya kan. Oh iya. Itu udah teratasi belum itu? Sudah teratasi, Mas. Jadi dari kemarin kan emang bahannya di situ kita dekat jalan. Habis itu kita diskusi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa kasih tiang. Cuman kan dari dana desa nggak mungkin semuanya ke lapangan. Jadi kita swadaya
swadaya, kita juga per dusun ada iuran patungan, Raga dewe. ya raga dewe, Mas. Jadi emang totalitasnya harus emang desa sama swadaya jalan semuanya. Pernah kejadian nendang bola ngenain orang? Kalau dulu pernah, cuman kalau untuk sekarang itu 2 tahun ini ketika dikelola benar-benar itu belum pernah sama sekali. pernah ya? Ya. Dari tahun berapa itu benerin lapangan itu? Itu kalau nggak salah di 2013 benerin. 13. Ya habis itu kita masih off selama 3 tahun karena rumputnya belum tumbuh. dulu. Jadi dari 2013 mulai dah dibenerin lapangan. Terus sekarang itu dulu kan sering buat belajar nyetir gitu-gitu Ya. kan, belajar nyetir, bawa traktor, helikopter, jaran, numpak sapi dan lain sebagainya. Itu sekarang udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh. Orang apa? Kadang kan gue ngewedus jarangnya Mas. Nah, saiki Terus seroleh. ranjau-ranjaunya itu loh Ranjaunya yang udah kecil-kecil seperti gotri itu sudah nggak ada berarti Udah ya? nggak ada. Kayak teletong sapi masih Ya, keletong sapinya aman di kandang aman masing-masing. di kandang masing-masing. Soalnya dulu tuh kayak gitu loh. Oh iya, nama usahanya apa Mas? Maju Jaya Sport. Maju Jaya Sport, oke. Itu berdirinya Di 2017. 2017 Ya, sudah berdiri. Ya, Padahal jenengan sendiri mengurusi ini baru di tahun 2020. berarti bisa disimpulin kayak gini loh. Enggak serta-merta bahwasanya melihat dulu nih, oh kayaknya aku mau jadi coach nih. Terus habis jadi coach nanti aku bikin usaha nih. Pasti nanti kan ada tarikan keuntungannya di situ. Berarti nggak ke profit oriented, bro. Serius. Karena tahun 2017 udah mulai bisnis. Iya, udah. 2020 ya? Iya, itu baru mulai. Itu baru masuk ke istilahnya mengelola persepak Iya. bolaan Skinde ya. Iya, segini. Wes keren banget. Dan kok punya apa? Kok dulu punya ngen-ngen sih dari usaha kayak gini? Terus jadi coach. Kan kayaknya larinya jauh banget nih. Jauh. Ya, harusnya kan coach dulu baru Bisnis kan? Kayak gitu. Coba cerita sedikit dong. Kalau dulu itu kita kan saya dulu itu cuma stok kaos kaki Stok kaos kaki tok. 12 cuma 12. buat main sendiri. Cuman kan teman-teman pada minat. Sini tak ambil, sini tak ambil, selusin habis. Habis itu 24 piece lagi. Stok lagi. Nah, habis lagi diambil terus sampai 8 lusin. 8 lusin itu 2 bulan itu habis. Nah, makanya dari situ berpikir, oh, kok kayaknya pasar yang datang ini bukan kita yang cari pasar. Jadi dari situ dari yang nggak sengaja ternyata menjadi yang sekarang udah bisa kebentuk Maju Jaya Sport, juga buka apa toko offline-nya. Oke. Memang sih MJ Jaya Sport ya. Dinggo saking penake nganti angel dicepot. Wah, tinggal kene. Dan ini semua di MJ Jaya sendiri ya. Ini produksi apa? Jersey kayak jaket kayak sal-sal gitu enggak sih? Kalau sal enggak, Mas? Oh, enggak ya? Belum masuk ke sana. Belum saja. Itu hanya untuk Skinde sendiri atau sampai keluar juga nerima ini juga? Keluar pesanan kita juga? malah pertama itu kita dapat orderan dari Kalimantan. Kalimantan cuy, Kalimantan jauh. Cuan datang sendiri Ya. ya. Keren banget. Salah satu pemain sepak bola yang paling Mas Danu gemari? Idola sepak bola siapa? Saya Steven Gerrard, Liverpool. Liverpool. Padahal posisinya gelandang, saya striker. Nggak konsisten sama MU dah? enggak. Aku cah MU kok. Kalah wae tetap semangat aku kok, yang penting MU kok. Kalau Indonesia siapa? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Ya. Padahal Pak Bambang Pamungkas itu sekarang kayaknya udah nggak pernah ini lagi ya. Udah nggak pernah main. Udah nggak pernah main lagi ya. Oke. Oh ya, mungkin ada himbauan nggak sama anak-anak muda nih, misal
Cah kok iki daripada kur lunga bendina nang apa jalan-jalan ra pernah oleh cewek iki wis mending melu bal-balan wae kayak gitu ada enggak coba? Kalau saya cuma untuk desa Demangrejo dan sekitarnya aja. Mungkin ketika kita masih muda, masih belia, silahkan cari pengalaman, cari prestasi sebanyak-banyaknya, walaupun itu cuma tingkat kecamatan, kabupaten. Kita nggak usah pandang bulu tentang harus nasional dan enggak. Ambil aja apa yang ada di sekitar kita, habis nanti ketika kita emang berpotensi, ada yang lirik, nanti otomatis kita akan ke level-level yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk anak muda di desa Demangrejo silahkan memaksimalkan apa yang ada, wadah yang tersedia, kita bangun sama-sama untuk kemajuan bersama, gitu aja. Oke. Kalau seandainya nih ada orang luar Demangrejo mau ikut bergabung boleh? Boleh Mas, itu malah kebanyakan dari luar Demangrejo banyak banget yang ikut Luar kita. Demangrejo Ya. banyak banget ya berarti ya. Dan ini gini, ada kontak yang nanti bisa dihubungin di sebelah sini nanti, ya kalau mau mungkin ngedaftarin bisa ya berarti ya? Bisa. Atau mungkin punya official Instagram? Ada. Ada? SSB Sekinde. Oke, nanti ada di sini juga SSB Sekinde ya. Oke. Nah, ini tentang usaha yang tadi ya kan, kita balik lagi ke usaha otomatis ya kan. Kemarin masa pandemi gimana? Masa pandemi 3 bulan pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling juga ya ternyata ya. Ya. Tapi saat ini udah mulai gerak mulai lagi ya. bergerak lagi, Semoga kejadian kemarin kita juga mengucapkan duka yang sangat dalam kepada saudara-saudara kita di Malang. Semoga yang setelah berpulang diberikan tempat terbaik, tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga masalah ini bisa segera selesai dengan baik. Oh iya, bagi nanti yang mau pesen jersey, nah di sini nih, ya kan, di sini. Oke, perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Tapi jangan lupa, kita bakalan nge-up UMKM apapun, usaha apapun, kegiatan sepositif apapun, teman-teman semua. Nggak terbatas hanya untuk Demangrejo, nggak terbatas untuk di kawasan kita sendiri, tapi kita akan liput semua, kita akan cari semua agar UMKM semakin berkembang, kegiatan positif dan hal-hal positif semakin merajalela. Tabur kebaikan, raih hasilnya. Kan seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe channel kita, tentunya jadi DMC Demangan Media Channel. Oh ya, ada saya Sastro Bejat mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam obrolan ini. Ada saya Sastro Bejat. Saya Martinus Danustianto. Selamat malam dan